Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di masjid ini maupun yang di rumah masing-masing melalui Zoom, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Falaq. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa surat Al-Falaq ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk mohon perlindungan kepada Allah terhadap gangguan-gangguan yang sifatnya lahiriah. Berbeda dengan surat An-Nas, kita dianjurkan oleh Allah mohon perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang sifatnya batiniah. Perlindungan itu diperlukan ketika kita berusaha untuk mengikuti hidayah Allah, berusaha untuk mengesahkan Allah, mengesahkan di dalam menyembah, berbakti, maupun mengesahkan di dalam menggantungkan diri kepada Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gangguan-gangguan lahiriah ini yang disebutkan di dalam surat Al-Falaq ada 4, yaitu gangguan terhadap sisi buruk dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dari buruknya kegelapan malam atau kegelapan apapun, dan dari sisi buruknya para tukang sihir, dan dari sisi buruknya orang-orang yang dengki. Tapi ketika kita mohon perlindungan terhadap 4 hal itu, kita dianjurkan oleh Allah menyebut asma Allah sebagai yang mengatur pembelahan. Tentu ketika Allah menyebutkan dirinya sebagai yang mengatur pembelahan, itu punya maksud, dan maksud itu ternyata sangat dalam dan luas. Karena apa? Allah menyebut dirinya sebagai Rabbil Falaq, yang mengatur pembelahan. Ternyata yang kita pelajari terutama dari Al-Quran, bahwa Allah menciptakan alam raya ini memulainya dengan pembelahan. Ayatnya sudah pernah saya kutip. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa bumi dan langit itu tadinya menyatu atau satu, kemudian kami pisahkan, berarti kami belah menjadi 2. Kalau itu satu dibelah menjadi 2, dan masing-masing belahan itu membelah lagi, atau di dalam bahasa Inggrisnya division, menjadi satu, mendivide itself, ya, membagi dirinya sendiri menjadi 2. Masing-masing dari 2 itu juga membelah diri lagi, memisahkan diri lagi. Ini bisa kita pelajari bagaimana sel itu membagi dirinya sendiri. Kalau kita lihat di mikroskop, tentu kita sudah bisa melihat cukup di internet bagaimana cara sel itu membagi diri menjadi 2, membagi diri menjadi 2. Jadi sel itu dinamis sekali. Nah, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Berarti di situ masing-masing ada pasangan yang asalnya 1. Kalau pasangan yang asalnya 1, maka pasangan itu mempunyai kecenderungan memang pisah. Tapi karena masing-masing asalnya 1, maka dua-duanya ada kecenderungan untuk kembali. Jadi karena itu pisah dari 1,
maka mereka punya kecenderungan untuk kembali. Allah memberikan gambaran itu as-samawat wal ardh, langit dan bumi. Kita coba melihat yang sederhana yang kita alami. Laki-laki dan perempuan itu punya kecenderungan untuk bersatu. Bersatunya ini tentu bisa menghasilkan kesenangan kembali, karena asalnya satu kumpul, pisah, kumpul lagi. Kita meninggalkan desa kita masing-masing, orang tua kita, kakek nenek kita di kampung, pisah, nanti kita mudik merasa senang dan tenang, kumpul kembali. Sehingga mudik itu menjadi momentum yang sangat menyenangkan, karena itu kembali ke yang kita semula satu. Begitu pula laki-laki dan perempuan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wa min ayatihi an khalaqakum mohon maaf, di surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqakum, siapa yang ingat Pak? Masya Allah. An khalaqalakum min anfusikum. Saya begitu keliru. An khalaqalakum, saya membacanya an khalaqakum, udah nggak ketemu kelanjutannya. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa Allah menjadikan dari dirimu itu ada pasangan-pasangan. Lintas kudu supaya kalian merasa tenang, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, karena mereka bertemu kembali, yang kita sendiri tidak merasa bahwa itu sebenarnya dari pasangan, maka muncullah mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai, warahmah dan menyayangi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh dalam hal ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum atau masyarakat yang mau berpikir. Jadi kita didorong oleh Allah selalu berpikir. Coba kalau kita perhatikan di dunia ini, kebanyakan orang suka berpikir atau malas berpikir. Gampang sekali melihat ukuran televisi yang programnya itu hura-huraan, tidak ada isinya, nggak usah mikir, itu ratingnya tinggi. Tapi yang isinya pengetahuan, apalagi makin syarat pengetahuan, makin sedikit penontonnya dan makin rendah ratingnya. Pengajian yang nguping saja, apalagi yang menghibur lucu, biasanya yang hadir banyak. Tapi dalam pengajian yang mengajak berpikir, yang hadir sedikit. Tapi kita nggak usah takut. Dunia ini selalu diatur selected view, diatur oleh orang yang sedikit yang terpilih. Gak mungkin dunia ini dibentuk atau diatur orang banyak. Kalau kita lihat di Indonesia ini, kok bisa macam-macam begini? Itu yang ngatur kemarin 1-2 orang. Kalau ada orang yang memang dalam pemikirannya dan mau menerapkan, maka suatu bangsa itu bisa diubah. Sebagaimana Kemal Atatürk mengubah masyarakat yang tadinya religius menjadi sekuler. Bagaimana di Indonesia yang dulu masyarakat itu hormat kepada raja, hormat kepada kiai, hilang itu. Sekarang terhadap kiai dicuekin, raja tidak dipedulikan. Yang sekarang ini raja yang masih punya power, masih punya pengaruh hanya satu, yaitu raja di Yogyakarta. Solo sudah luntur. Ya. Jadi demikian
memang sedikit orang yang berpikir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpikir sehingga bisa menangkap ayat-ayat Allah. Saya mau mengajak melihat ayat-ayat Allah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari satu dibelah akibatnya berpasangan. Ketika berpasangan, maka mereka punya kecenderungan untuk kembali. Alam raya ini tadinya bersatu, dibelah. Dibelah dengan apa? Kita tidak tahu. Allah hanya menyebutkan kami pisahkan. Kita mencoba berspekulasi. Mohon maaf, saya mengatakan berspekulasi karena saintis kita itu tentu ketika berspekulasi tidak sama dengan kita berspekulasi. Mereka berspekulasi berdasarkan teori-teori yang mereka pelajari, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa alam raya ini diciptakan mulai dari Big Bang. Dipikirkan lebih ke sana lagi, mulai dari black hole dan sebagainya. Saya mencoba memulai dengan Big Bang. Apakah Big Bang itu sama dengan maksud Allah fafataqnahuma? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh meletakkan sains di atas Al-Quran. Jadi sikap kita harus menganggap Al-Quran itu beyond sciences, di atas sains apapun. Karena sains itu kita lakukan, kita peroleh melalui research, penelitian yang sifatnya terbatas, yang dengan gejala-gejala atau fakta-fakta yang ada sekarang. Kita tidak tahu apa yang terjadi dulunya, tapi kita mempunyai teori-teori yang menelusuri. Misalnya ada satu pohon ini umurnya sudah 100 tahun. Dari mana? Dibelah, dipotong, kemudian layer-layer kayu itu dihitung kira-kira sekian tahun. Apakah itu tepat? Kemungkinan tepat ya mendekati mungkin, tetapi tepat nggak mungkin bisa, karena itu spekulasi. Tapi spekulasi itu kita pegang karena berdasarkan pengalaman keilmuan, ya. Oleh karena itu ketika kita mendengar Big Bang, apakah pasti dengan Big Bang? Wallahu a'lam. Itu mendekati apa yang kita fahami dari fafataqnahuma, kami belah. Jadi yang kita ambil pasti adalah Qur'annya, pasti itu dipisah. Tapi apakah fafataqnahuma itu artinya adalah Big Bang? Wallahu a'lam. Ya, jangan sampai kita mengalahkan firman Allah dikalahkan oleh sains. Itu selalu. Dan saintis yang baik selalu mengakui bila belum ada yang menyanggah maka kesimpulan ini dianggap benar. Dan saintis yang rendah hati selalu terbuka bisa dikoreksi. Itu saintis yang rendah hati. Mudah-mudahan kita termasuk yang rendah hati kalau kita belajar terutama di bidang fikih. Suka-suka orang yang belajar fikih itu sok pinter, menganggap hanya dirinya yang benar, orang lain salah. Itu kenapa kita orang Islam kalah dengan orang-orang non-muslim yang saintis. Ketika menemukan suatu kesimpulan, mereka sikapnya terbuka, boleh dikoreksi asal bisa menyanggah. Tapi kenapa kita orang Islam ketika mengambil satu kesimpulan, kita menganggap hanya ini yang benar, yang lain salah. Itu yang menyebabkan kita pecah belah. Kita tidak boleh pecah belah. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, cara kita sholat satu. Maka kita jangan terpecah belah hanya karena belajar. Jangan sampai dengan belajar kita menjadi terpecah belah. Supaya tidak terpecah belah gimana? Ada dua hal yang menyebabkan orang tidak terpecah belah. Misalnya gini, ya udah nggak usah belajar aja. Karena nggak usah belajar maka tidak tahu. Karena nggak tahu, ya udah masa bodoh. Nah, karena masa bodoh tidak berantem. Atau belajar, jangan berhenti. Kalau berhenti nanti dia akan menganggap yang benar adalah yang ini. Jangan berhenti, teruskan.
nanti akan terbuka cakrawala bahwa ini benar, itu juga benar, itu juga benar. Reasoningnya yang benar, ya. Tapi apakah reasoningnya benar itu mesti benar? Belum tentu. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa hanya saya yang benar. Maka kalau ada orang yang suka menyalah-nyalahkan orang, tolong deh belajar lagi supaya cakrawalanya luas, tidak menganggap hanya dirinya sendiri yang benar. Cuma saya kadang-kadang, mohon maaf, saya lama jadi wartawan, saya melihat perpecahan umat itu karena mereka berusaha eksklusif dengan menggunakan jargon-jargon yang kelihatannya bisa diterima akal. Saya kasih contoh yang insya Allah pasti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini setuju dengan saya. Ahmadiyah itu berusaha eksklusif. Saya pernah ketemu dengan tokoh-tokoh mereka mengatakan bahwa orang Ahmadiyah tidak boleh makmum dengan orang non-Ahmadiyah. Karena apa? Islamnya orang non-Ahmadiyah belum sempurna. Orang yang sempurna imannya harus mengimani Al-Quran secara utuh, tidak ada satu ayat pun yang ditinggalkan. Sampai di sini bapak-bapak setuju? Setuju. Seterusnya, di Al-Quran itu ada ayat Nabi Isa mengatakan wa idqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima ma'akum min at-taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberi kabar gembira bahwa besok akan ada nabi setelah aku, namanya Ahmad. Penafsiran mereka tentang Ahmad ini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Orang yang tidak meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi berarti tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini ayat ini. Karena tidak meyakini ayat ini, maka Islamnya belum sempurna. Karena Islamnya belum sempurna, maka orang-orang Ahmadiyah tidak boleh makmum dengan orang non-Ahmadiyah. Oleh karena itu, orang-orang Ahmadiyah kalau sholat Jumat pasti eksklusif di tempat tersendiri. Dari manapun mereka datangnya ke masjid itu, karena tidak boleh. Nah, ciri-ciri khas orang yang eksklusif yang memecah belah Islam adalah memakai jargon-jargon yang kelihatannya masuk akal supaya mereka menjadi eksklusif. Jangan belajar dari mereka. Mereka itu Islamnya tidak sempurna. Jangan belajar dari mereka. Mereka tukang bid'ah. Jangan belajar dari mereka. Saya kasih tahu lagi, mungkin di sini tidak ada yang aliran itu. Saya tidak usah menyebut karena pengikutnya lebih banyak daripada Ahmadiyah, supaya tidak menyinggung. Cara eksklusif begini, kalian boleh belajar hanya kepada guru yang sanadnya nyambung ke Rasulullah SAW. Jadi kalau Pak Basuki mengajar, kita tanya, ada nggak sanadnya sampai Rasulullah? Wah, saya nggak punya sanadnya. Kalau nggak ada, nggak balik, nggak boleh. Jadi guru harus punya sertifikat tertulis sanadnya sampai Rasulullah. Tentu itu kan mereka produksi supaya bisa menunjukkan bahwa kalau saya ini sah untuk menjadi guru. Akhirnya mereka berguru hanya dengan orang itu saja, menjadi eksklusif. Dan eksklusifnya itu mereka biasanya tidak mau berjamaah dengan kita. Tapi kalau kita berjamaah dengan mereka, masuk ke masjid mereka, begitu kita keluar, masjidnya dipel. Itu contoh cara memecah belah Islam dari dalam. Sekarang ini momentumnya penting sekali. Kita harus bersatu. Kita terkoyak-koyak begini hanya karena perpecahan itu. Maka kalau melihat, nah ini tadi
terbelahnya ini, maka mesti ada unsur positif, ada unsur negatif. Karena ada unsur positif negatif, nanti di ayat kedua itu min syarri ma khalaq. Nanti kita bahas lebih detail di min syarri ma khalaq. Tapi sekarang karena ada nyinggung itu sedikit, pasti ada sisi buruknya. Kalau sekarang orang Islam terburuk, baik apa buruk? Baik apa buruk gitu? Kalau kita terburuk, kita diinjak-injak, dihina, dianggap dituduh teroris dan sebagainya, bagus apa jelek? Tentu ada baiknya, ada jeleknya. Coba kita lihat, Amerika itu tidak punya ideologi yang jelas untuk menyatukan bangsa. Bandingkan dengan kita punya ideologi Pancasila. Mereka nggak punya. Politiknya hanya untuk kepentingan Amerika. Maka untuk menyatukan bangsa mereka yang bermacam-macam itu dengan cara mencari musuh dari luar. Selalu mereka. Dulu musuhnya adalah Uni Soviet. Dan mereka menang. Uni Soviet hancur. Mereka cari musuh baru. Yang menciptakan ini siapa? Orang-orang Yahudi. Huntington menulis buku bahwa the next musuh yang akan datang adalah Islam. Dan sejak saat itu semua presiden Amerika memusuhi Islam supaya ada musuh bersama dari luar. Orang Islam ketika tidak ada musuh dari luar, santai-santai dan bahkan bercerai-berai, suka berantem, hal-hal yang kecil-kecil dijadikan alasan untuk bertikai. Dengan adanya kita dikuyok-kuyok, alhamdulillah kita diberi musuh bersama. Karena kita mempunyai musuh bersama, jangan berantem kita di dalam. Ya, jangan berantem. Itu kalau kita tidak menyadari itu, ya tidak mungkin kita akan menjadi jaya meskipun kita itu mayoritas. Mohon maaf. Jadi kalau melihat masalah, ingat selalu berpasangan. Ada dalam, ada luar. Ada baik, ada buruk. Tapi mereka satu. Yang punya kecenderungan kembali. Alam raya ini begitu terjadi Big Bang, ledakan itu menghasilkan energi yang melempar. Lemparan ini begitu dahsyatnya masih berjalan terus. Maka di Al-Quran digambarkan di surat Al-Dhariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Mohon maaf di sini tidak saya cantumkan. Kami telah membangun langit ini dengan kekuasaan dan kami masih memperluas. Jadi Allah menyatakan kami masih memperluas. Lamusi'un. Bisa dibaca di surat Al-Dhariyat. Kalau meluas itu artinya berarti makin ke sana. Langit itu kan space, ruang. Bagaimana bisa makin luas? Kita tahu makin luas kalau ada materinya. Kalau materinya makin ke sana, yaitu planet-planet, galaksi-galaksi makin menjauh, berarti langit ini makin luas karena planet-planet itu tadi masih terlempar oleh tenaga dalam tanda kutip Big Bang, kalau itu benar teori itu. Terlempar. Satu hari itu berapa ribu kilo menjauhnya galaksi satu dengan yang lain. Jadi itu di Al-Quran sudah ada. Apakah nanti akan terus-menerus melebar, meluas? Enggak. Lemparan itu kan tenaganya nanti akan habis. Kalau kita melempar tenaganya sedikit dan sebentar lagi jatuh karena gravitasi. Makin kuat, oke, jauh. Tapi nanti kalau tenaganya habis, dia akan jatuh lagi ke gravitasi. Planet-planet ini kalau suatu saat itu sudah tenaganya habis, Allah yang menghentikan. Wala in zalata, seandainya langit dan bumi itu dibiarkan, dia akan lepas dan tidak ada yang mengendalikan. In amsakahuma, tidak akan ada yang bisa mencegah itu kecuali Allah.
Jadi karena tenaganya habis berhenti. Kalau berhenti mereka jatuh atau kembali? Kembali. Kalau jatuh itu kan ini bisa jatuh karena gravitasi bumi. Kalau itu gravitasinya apa? Gravitasinya kan asalnya satu, begitu menjauh nanti kembali ke pasangannya. Coba kita perhatikan kecepatan planet atau galaksi menjauh dan kecepatan kembali mendekat, mana lebih cepat? Kalau menjauh itu kan tenaganya tenaga lemparan ledakan tadi. Kalau kembali, tenaga di dalam, tarik menarik di dalam. Jadi kalau dilempar, itu tenaganya tenaga dari luar, tenaga ledakan tadi dari luar. Tapi ketika kembali, itu tenaga dari dalam, tarik menarik. Cepat, karena cepat itu nanti akan tabrakan. Itu bisa kita baca di surat Al-Qiyamah. Wajumna syamsu wal qamar. Semua planet yang disebut di situ matahari dan bulan. Matahari untuk mewakili planet inti dari galaksi. Bulan mewakili satelit yang melingkari seperti ini kita bulan ini. Semua akan berkumpul jadi satu. Kalau sudah kumpul, wa idza as-samaa'u kushitat. Langit itu menjadi lenyap. Dan Allah memberikan gambaran ketika planet-planet ini mendekat, itu seperti tikar atau kertas asalnya dulu, terus digelar, nanti kembali supaya kita bisa membayangkan. Kita kan tidak bisa berpikir kalau tidak melihat sesuatu. Digambarkan oleh Allah seperti kertas lembaran yang digulungkan. Yauma naqmis samaa kaqaydis sijil lil kutub. Pada itu di surat Al-Anbiya. Yauma naqmis samaa kaqaydis sijil lil kutub. Pada hari kami melipat langit ini seperti dilipatnya buku. Ya kok buku? Ya kita ini nggak bisa bayangin langit kok dilipat. Susah bayangin. Diilustrasikan buku. Oleh karena itu, kita mesti mengambil pelajaran, pasangan itu pasti ada tarik menarik. Maka hati-hati kalau kita laki-laki ketemu perempuan, jangan bersendirian di satu kamar. Itu akan punya kecenderungan makin lengket. Meskipun itu kakak beradik, itu kalau dibiarkan dalam satu kamar, itu mereka bisa nempel lengket. Maka tidak boleh. Ya, itu banyak terjadi perzinaan antara kakak dan adik yang orang lain tidak tahu. Itu bisa terjadi begitu. Ada kemungkinan karena rumahnya terlalu kecil, satu kamar dipakai rame-rame. Maka konsepnya orang Islam, rumahnya diusahakan yang besar. Jadi orang Islam kaya lebih baik daripada orang Islam miskin. Kok orang Islam miskin? Itu kan pilihan. Kaya atau miskin itu kan sebenarnya pilihan. Mohon maaf, pilihan yang kemudian dituruti oleh Allah. Ya. Orang yang bisnisnya lancar biasanya orang yang bisa mengambil bisnis opportunity, bukan? Ini ada opportunity, ambil. Untuk melihat bisnis opportunity itu dibutuhkan kreativitas. Kreativitas itu butuh kecerdasan. Kecerdasan itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak bisa. Nah, kalau orang mulai dari kecil sudah malas sekolah, berarti sudah memilih untuk tidak melatih pikirannya menjadi kreatif. Kalau tidak melatih pikirannya menjadi kreatif, ya dia akan begitu terus sampai tua, ya begitu terus. Padahal zaman berubah, situasi masyarakat berubah, dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Orang yang bisa menyesuaikan diri, meskipun ada lockdown, meskipun ada COVID, kembang goyang tetap laris. Ini contohnya, ya. Kembali bahwa
eh, karena pembelahan tadi akibatnya pasangan. Ada lagi. Kalau namanya itu pasangan, yang satu menjadi dua, dua menjadi empat, berarti antara, kalau saya ilustrasikan, terbelah itu satu kanan, satu kiri, maka antara kiri dan kanan itu mesti seimbang. Mesti seimbang. Oleh karena itu, alam raya ini diciptakan oleh Allah dengan seimbang. Itu akibat dari pembelahan. Itu bisa dibaca, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah mengangkat langit. Kalau mengangkat langit berarti menaruh space, menaruh ruang di atas. Bumi, materi itu di bawah. Ini materi tempatnya di bawah. Kalau dilepas harus ke bawah. Karena apa? Membiarkan supaya yang di atas itu space-nya tetap kosong. Itu yang dikehendaki. Nah, wa wada'al mizan, Allah meletakkan keseimbangan. Jadi hati-hati ya di alam raya ini. Alam raya ini seimbang. Kalau kita menyimpang dari keseimbangan, kita hancur. Allah wanti-wanti setelah mengatakan wa wada'al mizan, kami letakkan keseimbangan, langsung wanti-wanti Allah tatghaw fil mizan, kamu jangan melampaui batas keseimbangan. Jangan melanggar. Dikuatkan lagi, wa aqimul wazna bil qist, tegakkan keseimbangan. Dua cara memerintah Allah. Yang satu melarang, Allah tatghaw fil mizan, kamu jangan melanggar keseimbangan. Larangan. Yang satunya perintah, wa aqimul wazna, tegakkan keseimbangan. Kok sampai dua kali Allah menganjurkan kita itu? Kenapa? Karena kita seringkali nggak ngeh. Kita mengaku cerdas, kita mengaku pintar, iya, tapi nggak tahu. Kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa, kadang-kadang tergoda. Teori tahu, prakteknya. Coba kalau ada anak dua, yang satu nurut, yang satu bandel, kira-kira bapak menyayangi yang bandel apa yang nurut? Yang nurut. Begitu kita memberi yang nurut dan tidak memberi yang tidak nurut, sudah melanggar keseimbangan. Jadi gampang apa mudah itu menegakkan keseimbangan? Enggak gampang, karena kita punya emosi yang seringkali tergoda. Meskipun satu itu bandel, yang satu nurut, tetap orang tua harus adil. Coba pelajari psikologi. Kenapa sih anak bandel? Seringkali anak bandel itu berawal dari merasa kurang disayangi. Karena kurang disayangi, maka anak itu minta perhatian. Nah, minta perhatian itu wujudnya macam-macam. Ada yang dengan cara, coba aku melakukan ini, diperhatikan apa enggak. Saya pernah mendengar ada anak remaja sengaja itu ngobat dan sengaja supaya ditangkap oleh polisi. Aku ingin tahu, kalau aku di penjara bapakku peduli kan? Ternyata gak peduli. Makin menjadi-jadi, karena dia membuktikan bahwa aku memang tidak dikehendaki oleh orang tua, aku memang tidak dipeduli oleh orang tua. Jadi bandel makin bandel. Jadi anak yang bandel karena menuntut kasih sayang, kok tidak mendapatkan perhatian, ya makin bandel. Ingat, Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kalau kita menjadi kepala pemerintah, hanya orang tertentu yang boleh menjadi menteri, kelompok lain tidak boleh. Pernah nggak kita mengalami itu? Semua menteri harus menjadi anggota partai A. Apakah namanya pakai partai atau tidak, pokoknya harus masuk situ. Buktinya apa? Meskipun itu menteri itu diangkat dari profesional yang tidak pernah menjadi anggota partai, nanti ketika pemilu yang akan datang, menteri itu menjadi juru kampanye. Ya, itu artinya semua menteri hanya kelompok tertentu, yang lain tidak. Proyek
hanya diberikan kepada orang-orang yang punya afiliasi dengan penguasa. Hancur nggak pemerintahan itu? Hancur karena melanggar mizan. Allah tabbul mizan. Ya. Jadi menerapkan mizan itu jangan hanya yang konkret-konkret saja, ditimbang harus yang sama. Tidak hanya itu, kalau yang itu gampang. Jual buah, contohnya jual buah jangan dikurangi. Contohnya buah melulu. Tidak sampai kepada pemerintahan yang adil. Karena sulitnya menjaga keseimbangan dalam hal ini keadilan, maka Allah sampai menjamin pemimpin yang adil nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Pada saat mana tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah. Nomor satu yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW adalah pemimpin yang adil. Ya, jadi itu konsekuensi dari al-mizan. Kita lanjutkan. Perintah menjaga keseimbangan ini itu begitu seriusnya sampai Allah wanti-wanti, hati-hati ya, kalau kamu membenci suatu masyarakat, kebencianmu itu jangan sampai membuat kalian tidak adil. Ini kalau contoh yang kecil, dua anak, yang satu nurut, yang satu bandel. Yang bandel kita cenderung untuk tidak suka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu masyarakat membuat kalian tidak adil. Ada kelompok tertentu yang dianggap radikal, diuber-uber, salahnya tidak jelas, diuber-uber. Pokoknya yang penting dia masuk penjara dulu. Soal lalu, nggak apa-apa, itu nanti proses pengadilan dibikin lama supaya dia tidak ada di luar. Yang penting itu kan kebencian terhadap seseorang atau suatu kelompok, tapi membuat orang itu tidak adil. Kenapa bisa begitu? Biasanya yang menjadi inti adalah bagyan, kedengkian. Allah wanti-wanti jangan sampai ada kedengkian. Di surga tidak ada kedengkian. Kalau kita ingin masuk ke surga, kita latih sekarang, jangan pernah ada kedengkian. Kalau sekarang di hati kita ada kedengkian, berarti kita tidak layak masuk surga. Karena di saat di surga nggak ada. Wa naza'na anhum, kami tanggalkan, kami hilangkan rasa dengki di sana. Dan kita dianjurkan oleh Allah, mohon supaya tidak ada kedengkian di hati kita. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah izinkan di dalam hati kami itu ada penyimpangan, ada kedengkian. Karena perpecahan di dunia ini umumnya dimulai dari kedengkian. Kemudian Allah juga menggunakan pasangan ini sekaligus sebagai alat reward and punishment. Reward and punishment, apa ini bahasa Indonesia? Punishment kita seringkali menyebut hukuman. Ya. Hukuman itu biasanya menerapkan hukum tapi yang memberikan jerah, meskipun datangnya dari hukum. Padahal kalau kita menerapkan hukum dengan benar, maka itulah yang namanya adil. Ya. Terus kalau bahasa Inggris antara hukuman dan hukuman menerapkan hukum atau hukuman itu berarti menginforce, itu disebutnya punish. Jadi antara reward and punishment. Allah menggunakan keseimbangan ini sekaligus sebagai alat untuk reward and punishment. Allah menyebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi ini. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Untuk apa? Untuk membalas orang yang berperilaku buruk sesuai dengan perilaku mereka. Saya lebih suka
menerjemahkan asau kembali ke arti asal. Asau itu dari isim masdar asu atau asau. Jadi Dr. Iqbal sedang belajar ya. Keburukan dan kejahatan kan beda. Karena kalau kejahatan itu kan crime. Tidak semua yang buruk itu dianggap sebagai crime. Buruk itu beda dengan crime. Crime itu kegiatan atau perbuatan yang layak menyebabkan orang pelakunya dihukum. Itu crime. Kalau su belum tentu dia itu bisa dihukum. Merokok itu buruk apa jahat? Buruk. Tapi mana ada orang mengatakan merokok itu jahat? Karena yang membuat rokok punya kepentingan. Kalau dikatakan itu jahat, rokoknya nggak laku, cukainya nggak masuk, maka nggak ada yang berani mengatakan rokok itu jahat. Ya. Suruh masih peringatan, nggak digubris itu. Ya. Jadi supaya Allah menggunakan keseimbangan itu untuk membalas yang berperilaku buruk dikasih akibat buruk. Kalau tidak mau memperhatikan kesehatannya sendiri, ya nanti sakit, ya rasakan sendiri. Kalau mau memperhatikan kesehatannya, nanti sehat, ya untung dia sendiri. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas yang baik dibalas dengan kebaikan. Jadi selalu dalam luar, baik buruk, terang gelap, dan sebagainya, itu semuanya berpasangan. Dan tempoh hari saya kutipkan dari surat Yasin, lebih banyak pasangan yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, saya kira sementara begitu. Ayat kedua insyaallah kita bahas pada Selasa depan, supaya kita nanti fokus hanya membahas tentang sisi buruknya segala sesuatu.